Nah sekarang cek Bapak Ibu, cek, lihat saya semuanya. Bapak Ibu sekarang ini dikendalikan oleh pikiran atau kesadaran? Kita cek sekarang, kita cek ya. Selalu ingin lebih cepat, mau bepergian aja dengan orang lain, tidak mau tersaingi, ingin selalu paling cepat, paling duluan. Masih ada nggak sifat begitu? Masih apa tidak? Bagi pikiran, hidup itu pencapaian. Bagi kesadaran, hidup itu ya proses untuk dinikmati apapun yang terjadi. Kalau kita masih membanding-bandingkan, bahkan selalu ingin membuktikan. Contoh, ya, contoh nih, ya, Bapak Ibu ini dihina sama orang lain, ya, pesek teh. Langsung ke Korea, ingin membuktikan. Pirage dikitukan ku batur, betul nggak? Padahal kan harusnya mah nggak usah apa-apa. Ini karena dikendalikan oleh pikiran, begitu disebut pesek langsung pergi ke Korea. Operasi plastik. Ditamal make emer. Habis uang miliaran hanya untuk membuktikan bahwa saya tidak pesek. Ini mah contoh ekstrim. Yang lain mah banyak lebih dari itu. Betul nggak? Iya, kalian suka ingin membuktikan. Nah, kalau ada keinginan untuk membuktikan, itu sebenarnya kita dikendalikan oleh pikiran. Kalau kesadaran ya tenang aja, tidak perlu ada yang dibuktikan. Karena apa? Kesadaran tahu kebenaran itu tidak usah dibuktikan, karena kebenaran punya cara sendiri untuk membuktikan dirinya. Saya dibilang menyebarkan aliran sesat, ya saya diam aja, tidak usah membuktikan. Karena apa? Kebenaran itu punya cara sendiri untuk menunjukkan dirinya. Sehingga banyak sekarang komentar-komentar di YouTube, mohon maaf ya guru, dulu saya sangat benci sama kajiannya. Sekarang tidak ada hari tanpa ayah guru. Wah, horeham ngabales nage. Karena saya ya alhamdulillah, saya dicaci maki nggak akan marah. Saya juga dipuji tidak akan terbang, karena segala puji milik Allah. Terus apa jasanya saya? Ya kalau Bapak Ibu merasa tercerahkan, katanya ada yang bilang, alhamdulillah setelah ikut kajian ayah, temperamen saya mulai menurun, ting sabaraha turuna. Tapi ya saya merasa hidup saya berguna gitu aja. Saya merasa niat saya ingin jadi kepanjangan tangan Allah menyampaikan cinta kasihnya, ya dirasakan, itu aja. Ya. Kesadaran membawa pada arah yang lebih tenang, lebih jujur, ya. Tapi kalau pikiran mendorong kita untuk bertahan hidup dan meraih. Cok Bapak Ibu, kita ini kan selalu ingin meraih ini, betul nggak? Bahkan terus mencoba mempertahankan hidup, padahal sebetulnya tidak usah begitu juga. Ya sudah gitu. Tidak ada yang perlu dipertahankan, ya. Ya kalau saatnya harus lepas, rezeki kita kan kalau itu baik, ya lepaskan saja. Kalau ada yang datang yang kita benci, kalau itu baik, ya terima saja. Kan itu kuncinya. Kunci berdamai itu adanya di situ kan sebetulnya. Clear? Kesadaran mengajak kita untuk berhenti sejenak, menarik nafas. Kadang-kadang kesadaran bertanya, untuk apa semua ini? Itu kesadaran. Mengapa ini terjadi? Itu pikiran. Kalau kesadaran, pesan apa yang hendak Kau sampaikan kepada aku lewat kejadian ini ya Allah? Coba setelah ini Bapak Ibu perhatikan, lebih banyak didominasi oleh mana? Dari indikator-indikator ini. Pikiran berbicara lebih keras. Kadang-kadang pikiran itu bicaranya ya seperti itu, ya, tidak sabar, meluap-luap,
Ya, karena ingin membuktikan, ingin menunjukkan dirinya benar. Itu pikiran. Sampai sini dulu deh. Kira-kira sudah terjawab belum? Kita dikendalikan oleh siapa selama ini? Kesadaran atau pikiran? Kesadaran tidak butuh pengakuan. Kesadaran tidak butuh pujian. Kesadaran tidak butuh pembanding. Kalau pikiran masih butuh. Butuh divalidasi oleh orang lain. Butuh disanjung oleh orang lain. Butuh dibandingkan kalau kita lebih dari orang lain. Masih gitu? Masih apa tidak? Wah, kayaknya kok banyak di sebelah kanan ya. Kesadaran hanya ingin hidup selaras dengan nilai-nilai yang membawa kedamaian. Kata kesadaran, malas berantem. Buat apa? Saya ingin damai aja, sadaran. Pernah gak begitu Bapak Ibu? Pernah? Oh pernah. Rada tuh percaya tadi. Ya gak apa-apa. Ya boleh mengklaim. Sugan jadi doa tuh. Ya. Kesadaran itu bisikannya lembut. Kadang mengundang untuk berhenti. Sudah berhenti, tong sarwana. Udah dengarkan aja lah. Itu kata kesadaran. Kalau pikiran enggak, ingin selalu ya kalau bisa pojokkan orang lain. Kalau bisa puaskan, itu pikiran. Nah, jadi dari kajian ini Bapak Ibu langsung tahu, oh selama ini berarti saya itu sebetulnya belum berpikir. Karena indikator yang lebih banyak muncul justru indikator dari pikiran bukan dari kesadaran. Coba pikiran, segera ingin bertindak supaya tidak tertinggal. Kan itu, pikiran tuh selalu bersaing. Belajar ilmu kesadaran, waduh orang lain udah 3 pertemuan. Itu pikiran. Langsung privat. Ayah guru, saya tertinggal nih. Kalau bisa saya dipercepat. Oh ada percepatan. Pikiran. Tidak mau tersaingi. Ya. Pikiran itu berbicaranya dengan logika. Dan pikiran selalu mengatakan, aku harus, seharusnya begini, seharusnya begitu. Coba Bapak Ibu ingat-ingat. Sampai di sini, terlambat. Kata kesadaran, ya sudah, kan kamu sudah di sini, terlambat juga nyampe. Sadaran tuh. Kalau pikiran, seharusnya tidak terlambat. Masih marah-marah. Ini gara-gara macet. Menyalahkan orang lain. Kira-kira banyakan mana Bapak Ibu? Nanti ulang lagi ya. Nanti kalau dengar kajian saya yang ini, bawa pensil. Di checklist. Pikiran, kesadaran. Kesadaran, set 1, pikiran, set. Pikiran lagi, set lagi. Pikiran lagi, set lagi. Pikiran lagi, set. 5 gitu kan. Kayak pemilu. 5 gitu. Nah gitu ya. Nanti yang kesadaran kosong. Nah kalau begitu rekumaha atau damai dengan diri sendiri. Jadi damai dengan diri sendiri itu pikiran yang penting ini harus bergerak ke tengah, kesadaran bergerak ke tengah juga. Dia menemukan titik temunya, itu yang disebut dengan berdamai dengan diri sendiri. Lanjut ya. Jadi kalau kesadaran berbicaranya dengan rasa. Kalau pikiran berbicara dengan logika, selalu logika. Pikiran itu selalu keras, bahkan selalu mendesak. Karena pikiran itu selalu ingin menekan, karena tidak mau kalah. Dan kalau dia berhasil menekan orang lain, dan orang lain tunduk pada dia, bagi pikiran itu suatu kemenangan. Kesadaran tidak begitu. Kesadaran tidak punya kepentingan untuk menekan. Pikiran itu masih senang tepuk tangan. Pokoknya dikit-dikit harus tepuk tangan. Dikit-dikit tepuk tangan. Betul nggak? Ya kayak kalian waktu dulu masih kecil kan? Ya? Iya. Batur tepuk tangan kayak sorangan. Itu bahayanya sampai sebesar ini masih begitu. Betul nggak? Daewan tepuk tangan di luar. Nepi ka imah tepuk tangan we sorangan. Ningali kaca cermin, gening saya teh geulisnya, tepuk tangan.
Dakwah nu tepuk tangan batur. Paham ya? Oke. Jadi coba Bapak Ibu, masih senang tepuk tangan? Masih senang pujian? Masih ingin diakui? Oke. Baca ya. Nah, ketika pikiran sudah menjadi ego, akan mendorong kita pada perlombaan. Ingin lebih dari orang lain. Perlombaan untuk mendapatkan pengakuan. Ya, gitu. Ada yang bikin akun tuh, murid saya. Akun YouTube. Kenapa kamu bikin akun YouTube? Ingin seperti ayah guru. Oh. Tiap hari WA saya. Gimana caranya supaya subscriber saya banyak? Apa saya harus beli? Katanya subscriber tuh, pikiran. Saya kepikir juga enggak. Beli-beli yang kayak gitu. Ya biarkan aja, alami. Orang menonton boleh, enggak juga enggak apa-apa. Betul enggak? Nah, kalau sudah selesai dengan diri sendiri, ya ngapain? Apalagi lihat orang lain penontonnya sekian, pusing. Tuh pikiran. Nah, kalau Bapak Ibu masih begitu, masih jauh dari damai. Berdamai dengan diri sendiri berarti mengajak kesadaran dan pikiran untuk duduk bersama. Tapi bukan hanya duduk bersama. Ya. Dengarkan pikiran. Tetapi ketika mendengarkan pikiran jangan sepenuhnya percaya. Karena pikiran bukan diri kita. Dengarkan kesadaran. Tetapi ketika mendengarkan kesadaran, lihat realitas hidup. Karena orang yang hanya fokus pada kesadaran, dia melupakan realitas hidup. Misalkan begini, ya pokoknya kalau saya mah diapa-apakan, diam aja. Kesadaran. Bukan begitu. Ada saatnya kita harus berbicara keras. Ada saatnya kita harus bertindak. Ada saatnya kita harus diam. Itu berdamai. Kan sekarang ini ada banyak yang diam terus, katanya sadar. Ada yang agresif terus, pikiran. Bukan begitu. Temukan titik tengahnya, karena kita ada di dunia. Nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah tidak di dunia lagi, jangan pakai pikiran. Nanti nggak pakai pikiran, maka kalau sudah tidak di sini lagi, betul nggak? Nah itulah pentingnya persiapan dari sekarang bahwa saya bukan pikiran. Saya adalah sang kesadaran, pemerhati bagi pikiran. Saat kita harus pulang, pikiran sudah tidak melawan lagi. Sudah damai, pulang. Itu yang disebut dengan pulang dalam keadaan damai. Kapan latihannya Bapak Ibu? Sekarang, ya, jangan nunggu besok. Oke.